ngaji diri supaya kita tahu diri kita nih kemana. Kalau kita tahu diri kita, maka kita baru tahu diri orang. Kenapa kok bisa tahu? Karena diri orang ada di dalam diri kita. Ya kan, maknanya itu kan gitulah. Dia kita dia gitu loh. Bang cerita mata empat sama sifat lidah bang, ngaji diri itu gimana bang? Ya ngaji diri kita dikaji. Kenapa? Cerita mata empat sama sifat lidah itu serunting sakti. Serunting sakti itu punya adik, yaitulah Sanggul Gelung. Sanggul Gelung itu mau dilamarlah si mata empat. Tiba-tiba serunting sakti ini nggak terima. Enak banget kamu. Yaudah, kamu harus bisa ngalahkan saya dulu lah, kata serunting sakti. Tiba-tiba si mata empat ini kan punya mata di belakang, memberikanlah tantangan. Jadi adalah pohon itu pohon belulu. Pohon belulu itu pohon apa ya? Pohon pohon kolang-kaling yang kalau kita buka. Nah, jadi ketika itu ditebang, bisa nggak kamu lewat pakai batin kamu? Nah, tiba-tiba mata empat dulu yang dites. Mata empat berdirilah di bawah pohon kolang-kaling tadi, ditebang lah. Karena mata empat punya empat matanya di sini, dia mengelak, nggak kenalah dari timpahan pohon tadi. Buah kalau nggak salah ya. Karena itu kan berat. Tandan. Nah, tiba-tiba giliranlah serunting sakti. Nah, serunting sakti duduk bawah, pohon si mata empat di atas. Langsunglah dipotong, nimpa ke bawah, kenalah si serunting sakti. Akhirnya serunting sakti mati atau tewas di situ. Nah, karena penasaran si mata empat ini, serunting sakti atau sifat lidah ini punya racun di dalam lidahnya, dalam arti setiap apa yang dikatakannya jadi. Akhirnya dijilatlah sama si mata empat lidahnya, tiba-tiba menjadi racun. Tewaslah si mata empat. Begitu ceritanya. Lalu si Putri Sanggul Gelung ini, adiknya si mata empat, pergilah ke bukit ke Pedu. Nah, di situ beliau itu mencuci-cuci baju, naiklah di atas pohon yang katanya sudah buruk atau sudah lapuk, hanyut. Nah, naiklah dia di pinggir itu, tahu-tahu itu bukan pohon atau batang yang buruk tadi, yang lapuk. Ternyata itu adalah buaya. Nah, buaya itu ternyata adalah pangeran. Nah, menikahlah dia. Siapa nama pangeran itu nggak salah. Menikahlah sama pangeran tersebut. Dapatlah anaknya disuruhlah belajar agama ke kota, ke tempatlah Kimarogan. Kimarogan ini Syekh Abdul Hamid kalau nggak salah, yaitulah Kimarogan. Nah, belajarlah di situ, mengabdilah sama Kimarogan. Begitu. Mau nanya bang, saya punya anak pernah dipukul orang gara-gara temennya ngomong kasar, kita baiknya gimana sama orang tua? Jadi boleh jadi kita dulu pernah mukul orang sehingga anak kita dipukul, ujiannya itu. Lalu kita marah karena itu anak kita. Seenggaknya kita redah. Kita temui orang tua, kita ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik bahwa anak saya dipukul. Kalau orang tuanya nggak terima, berarti sama aja anak sama bapak. Tapi biasanya namanya anak, walaupun kayak mana, kalau dia salah tetap orang tuanya menyalahkan. Tapi namanya orang tua kadang salah benar anak tetap dibela. Tapi makanya daripada itu, kalau nanti ketemu orang tuanya merasa anaknya benar, ya udah pulang saja, nggak apa-apa, serahkan sama Allah. Nanti itu menjadi petaka untuk anak tersebut. Kenapa? Karena Allah itu melihat kamu sabar, kamu dijolimi. Kenapa? Doa orang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Doakan, ya Allah semoga mereka sekeluarga dapat hidayah. Itu kalau mereka tidak terima. Kalau mereka terima kalau anaknya salah, maka di situ nanti orang tuanya mengajarkan anaknya, sehingga anak tersebut tidak mau lagi mengulangi perilaku tersebut kepada anaknya ibu. Situ. Mic-nya kurang 1 biar 3. 4 mestinya Kang Obi. Masya Allah. Ini YouTuber juga guys dulunya. Lama banget beliau nih. Masih abad-abadnya saya nyinyir. Tapi ya begitulah. Setiap
apa masanya ya mungkin. Jadi tergantung beliau, mungkin sekarang udah punya aktivitas yang lebih hebat di dunia nyata kan. Kalau kita masih di sini-sini aja. Izin pamit bang, assalamualaikum, mau istirahat, salamin. Ini justru orang tua yang mukul. Maksudnya mau nanya bang, anak kita dipukul orang gara-gara temennya ngomong kasar. Temennya ngomong kasar gimana sama orang itu? Mau nanya bang, saya punya anak pernah dipukul orang gara-gara temennya. Orang gara-gara temen. Ini orang tua. Ini justru orang tuanya mukul. Mundur pelan-pelan, jangan jaga fitnahan. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga istiqomah Kang Obi ya, sehat terus. Kadang kita nggak tahu yang baik buruk itu. Kita tahunya semua malu. Takutnya kita terlalu menikmati niat kita baik sehingga menyalahkan orang kan gitu Kang Obi. Makanya saya nggak mau lagi gitu. Ini justru orang tuanya mukul. Waduh, gimana ceritanya orang tuanya mukul itu? Kalau orang tuanya mukul ya udahlah, kita takutnya nanti ngomong baik-baik nanti berkepanjangan. Kita mau laporkan polisi bukan berarti nanti kita ngelaporkan polisi nanti rumit dendam. Tapi kita ini mau jerahkan dia bang. Gimana? Kalau mau jerahkan namanya manusia nggak akan jerah. Lebih baik doakan. Ya doakan. Kalau mau datangi lagi, datangi juga nggak apa-apa. Orang tua sama orang tuanya. Nggak apa-apa, ngomong baik-baik. Niat kita baik. Nggak mungkin dia datang terima tamu langsung bawa parang. Kan nggak mungkin. Semangat terus ya bro. Salam buat keluarga sama-sama Allah. Sehat terus Kang Obi ya. Sehat terus. Insyaallah. Salam juga buat keluarga Kang Obi. Insyaallah. Bang, desainan belakang abang tuh buat dewek ya bang. Yang mana itu? Yang ini? Iya ini buat nih. Gitu ya guys ya. Doakan yang baik-baik guys. Supaya orang yang menzolimi itu dapat hidayah. Bang, saya dulu baik banget bang, nggak pernah saya mukul orang. Kok anak saya dipukul orang bang ya? Oh mungkin ujian Allah, mungkin kita tuh dites sabarnya sejauh mana. Tapi di balik itu nanti mungkin naikkan derajat kita. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kadang itulah balas dendam terbaik itu menjadikan dirimu baik, bukan menjadikan dirimu buruk. Iya bang, sudah didatangi bang, udah damai juga, tapi hatiku diingat masih dendam. Wah jangan. Kalau sampean masih dendam, apa bedanya sampean sama beliau? Masalah ini kalau kita balaskan dengan masalah, nggak akan selesai. Hati boleh sakit, tapi kita harus dendam. Apa harus kita redah panas kita? Nggak ada. Semua tangannya itu juga Allah yang megang, sehingga mukullah anak. Hati saudara itu juga Allah yang megang. Sakit bisa jadi nikmat, sehat bisa jadi petaka. Tinggal kita pilih saja. Bang, di grup WA banyak pakai kaos pakai wajah abang. Iya banyak, enggak apa-apa, membuat rezeki mereka kan. Kalau saudara mau beli. Jangan sampai saudara beli satu kaos itu 1 juta, mahal banget, berarti mereka memanfaatkan nama kita. Tapi kalau untuk sewajarnya aja nggak apa-apa, karena saya juga nggak bisa bikin baju. Mungkin beliau menyalurkan keinginan saudara. Iya bang, makasih pencerahannya. Iya, sama-sama. Semoga panjenengan Bang Ilyas dan keluarga selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Sehat selalu bang, sehat terus juga buat abang Syafiq. Bangun pondok pesantren dong bang. Kalau saya bangun pondok pesantren, nanti saya akan kasih tahu setelah pesantren sudah jadi. Kalau saya mau bangun, mau minta sumbangan sama saudara, nanti disangka saya memanfaatkan
pesantren tersebut untuk bisnis dan membuat fitnah. Jadi saudara, niat yang baik itu hanyalah saya. Kalau saya sampaikan nanti takut menjadi sebuah penantian buat saudara. Kapan ya gitu. Tapi di mana pondok pesantren, kalau saudara mau nyekolahkan anak, tidak ada salahnya dimanapun bagus. Asal jelas. Takutnya pondok Al Zaitun, bukan seakan-akannya saya menyalahkan mereka. Maknanya kan heboh. Pemahaman kita udah melenceng. Tak boda bosan-bosannya saya nyimak dakwah panjenengan Bang SL. Minta obat mang sebelum tidur. Minta obat mak sebelum tidur bang. Obat emah apa mang? Obat emah. Usaplah ulu hati, mau bacakanlah ayat kursi 3 kali. Setelah itu bacalah Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Lalu ditutup baca Al-Fatihah. Usukkanlah perutmu. Wahai perut, engkau juga Allah menciptakan. Ya, semoga engkau bisa menjaga diri ini dan bisa semakin istiqomah aku beribadah kepada Allah. Kita tuh kurang yakin aja. Sebetulnya doa kita asal baik itu pasti dari Allah. Nah, yakinlah hilang sakit. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bang Esa. Bagi resep lunturkan susu orang bang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lunturkan susu orang gimana ceritanya kita bisa nggak tahu. Kita tuh jangan lunturkan, kasapkan dulu mata kita. Oh, orang tuh pakai susu baru kita lunturkan. Ini takutnya orang nggak pakai susu, kita taunya dia pakai susu. Dan fitnah. Orang itu rajin ngaji sehingga bercahaya wajahnya walaupun terlihat alami, tidak karena bedak. Akhirnya kita zauzon. Makanya bersihkan hati kita supaya kita mengetahui atau sensitif dengan hati-hati. Jadi setiap hati kita sensitif, melihat rempelah kita mau makan gitu. Cara melihat dengan mata haru gimana bang? Ya rasakan sesuatu yang tak dirasa. Rasakan sesuatu yang tak dirasa. Kalian bisa melihat saya karena cahaya. Apakah kalian mampu melihat cahaya tanpa sumber? Kalau matahari memberi cahaya karena ada matahari. Perlu kalian lihat, ya oh itu matahari sumbernya. Nah ini tanpa sumber kalian bisa melihat. Nah ini yang susah. Susahnya itu gimana? Karena hati kita itu masih kotor. Kotor itu bukan karena apa ya, pikiran kita hasad, masih punya sifat hasad, hasud. Bang SL jemput datang ke Malaysia, BSL. Guys. Bang, gimana cara melempangkan hati pikiran biar tenang, soalnya lagi banyak pikirannya. Nggak usah lah banyak-banyak amalan. Rasakanlah dulu sekarang. Tiupan napas, hembusan napas, tarik napas tuan. Kalau udah tenang isi dengan zikir gitu, apa sajalah sholawat gitu. Jangan sampai. Cara kuat batin bang, batin nggak bisa kita bilang kuat. Hawa nafsu yang melemahkan. Makanya ketika ngantuk tahan, ketika kita lapar, ketika kita pengen makan tahan dulu gitu. Latihan itu butuhnya. Kita ya yang membangkitkan hawa nafsu banyak, malas juga itu kan hawa nafsu.